berjumpa kembali di dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kita patut mengucap syukur karena hari ini kita sudah mengalami kemenangan daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Kiranya Tuhan boleh melawat setiap kita. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan yang Tuhan boleh kerjakan bagi kami. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami Tuhan. Dan kalau hari ini kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, semua karena kasih anugerah Tuhan bagi kami. Hari ini Tuhan kami siap Tuhan untuk menaikkan segala pujian, penyembahan kami di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengalami penebusan yang daripada Tuhan. Dia mati di atas kayu salib bagi kita semua untuk menebus dosa kita. Mari, hari ini kita bersama-sama datang di hadirat-Nya. Kita naikkan ucapan syukur kita. Hidup kita semakin dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Sebab Engkau setia. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa.
bagi kami dahsyat Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Kami bersyukur padamu Tuhan. Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur, Sekali lagi katakan ku bersyukur. Mari angkat tangan tinggi-tinggi, katakan kami bersyukur. Mari sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kami dimenangkan oleh Engkau. Engkau pembela kami. Engkau penebus kami yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suara kita. Naikkan penyembahan kita, saudara. Haleluya. Pelawat kita. Haleluya. Sungguh Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Yesus yang sumber pengharapan buat setiap kita. Dia yang hidup dan bangkit untuk kita semua. Haleluya. Ya sumber kuatku, Yesus Tuhan namanya.
Yesus Tuhan namanya. Mari jangan takut, sebab Tuhan Yesus bersama kita. Haleluya. Bersama-sama bersuka cita, sumber kekuatan kita Yesus namanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Bersama-sama katakan Allah sumber kuatku. Selamanya Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagaku. Selamanya selamanya. Haleluya. Mari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati, yang telah bangkit untuk menebus setiap dosa kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama bertepuk tangan merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, Rayakan Yesus, rayakan. rayakan, Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dari dulu selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. rayakan kebangkitan Tuhan kita. Ya Yesus yang bangkit untuk kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan, Rayakan Yesus, rayakan. rayakan, Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dari dulu selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. sekali lagi dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dari dulu Selamanya, selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, rayakan, marilah marilah rayakan, rayakan marilah rayakan kebangkitan. kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Beri kemuliaan dan sorak-sorai ke Tuhan Yesus yang bangkit untuk kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita sudah meninggikan nama Tuhan, bersorak-sorai atas kebangkitannya bagi kita semuanya. Pagi hari ini persiapkan hati kita. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan isi hati Tuhan bagi kita. Hari ini kita boleh menikmati keselamatan dari Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh anugerahnya
Dia memilih kita menjadi bangsa-bangsa pemenang. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci dan sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu bagi kami Tuhan, sungguh karya yang ajaib. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Mari jemaat Tuhan sama-sama angkat tangan kita, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh
Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali menikmati suasana kemenangan yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dalam situasi yang tidak menyenangkan, tetapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di tempat ini bersama-sama akan menikmati berkat firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami ada di tempat ini dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami terima pagi hari ini sungguh boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami, boleh menghibur kami, boleh menasihati kami, dan boleh, oh Tuhan, terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Buka setiap hati kami masing-masing umat-umat-Mu ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak daripada firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga itu gentar ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus. Lewat bacaan di dalam Matius pasal 28 ini, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Di sana diceritakan pada hari yang ketiga setelah Yesus dikubur, datanglah para perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus dan meminyaki Yesus. Yang mereka jumpai adalah gempa bumi, dan seorang malaikat turun dari langit dan menggulingkan batu yang menutup kubur Yesus. Para penjaga dan perempuan-perempuan itu pun terkejut
dan sangat ketakutan. Ada hal yang hebat yang dikatakan oleh malaikat tersebut dan yang perlu kita renungkan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam ayat yang ke-6. Di sini dikatakan ayat yang ke-6, ayat 5 dan 6 ya, saya dari ayat 5 saja, tidak apa-apa. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Ayat Mas pada pagi hari ini saya ambilkan dari ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malaikat itu berkata, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Dia yang disalibkan itu. Kemudian ayat 6 berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang ia katakan. Yesus telah bangkit, sama seperti yang ia katakan. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul, Yesus telah bangkit. Amin Bapak Ibu, Yesus telah bangkit, sama seperti yang ia katakan. Ada 3 hal hebat yang perlu kita sadari dari kalimat malaikat ini. Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Yang pertama, ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Ini adalah membuktikan bahwa ia, Yesus, tidak berdusta. Allah bukan manusia yang berdusta. Mari kita baca di dalam Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah bukan manusia yang berdosa. Iblis adalah bapa segala dusta. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44 di sana dikatakan. Itulah sebabnya dusta adalah merupakan kekejian bagi Allah. Siapa yang membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 di sana dikatakan, si pendusta tidak akan masuk surga. Allah tidak pernah berdusta. Ia selalu menggenapi dan menepati janji-janjinya kepada umat-umatnya. Karena itu, mari kita terus pegang akan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena janji-janjinya adalah iya dan amin. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, adalah membuktikan betapa dahsyatnya kata yang diucapkan dengan iman. Betapa dahsyatnya kata yang diucapkan oleh Yesus. Tuhan Yesus menggunakan kata-kata dalam pelayanannya, mempraktekkan kata-kata dalam pelayanannya. Contoh, misalnya ketika meneduhkan angin dan gelombang yang mengamuk, yang sedang mengamuk di danau. Murid-murid berseru berkata, Guru,
Engkau tidak peduli kita mau binasa. Murid-murid berseru kepada Dia. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Hari-hari ini dunia dan khususnya Indonesia sedang diterpa dengan angin ribut, yaitu dengan adanya COVID-19. Banyak orang yang khawatir, banyak orang yang gelisah, banyak orang yang cemas, banyak orang yang takut, banyak orang yang bingung dalam menghadapi situasi sekarang ini. Mari kita berseru, panggil nama Yesus, mohon pertolongan Tuhan. Kita orang percaya, kita percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup meneduhkan dan menolong dengan kuasa perkataannya. Amin Bapak Ibu. Contoh yang kedua Bapak Ibu, ketika Yesus menggunakan kata-kata dalam pelayanannya, yaitu ketika Yesus mengutuk pohon ara. Juga ketika Yesus memanggil Lazarus keluar dari kuburan yang sudah mati 4 hari. Yesus menggunakan kata-kata, keluarlah Lazarus, maka Lazarus keluar dan hidup kembali. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penghulu laskar, seorang perwira di Kapernaum. Dia menyadari akan kuasa kata-kata Yesus. Ketika hamba perwira itu lumpuh, dia datang kepada Yesus. Di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dengan hanya satu kata saja, minta kata saja, seorang perwira ini percaya bahwa kata-kata Yesus bisa membuat suatu mukjizat. Tuhan Yesus menganjurkan kepada kita semua sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, agar kita juga menggunakan kata-kata dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengikat dan melepaskan yang terbelenggu. Kata-kata yang jujur adalah ibarat bangunan yang kokoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga Bapak Ibu, ia telah bangkit sama seperti yang ia telah dikatakannya, membuktikan bahwa betapa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha tahu. Ia tahu untuk apa ia datang ke dunia, untuk apa ia hidup di dunia, untuk apa ia mati di kayu salib, untuk apa ia bangkit, dan untuk apa dia naik ke surga, dan yang akan datang yang kedua kali ke dalam dunia ini. Ia katakan perihal kelahirannya melalui mulut para nabi. Ia katakan perihal kematiannya dan kebangkitannya kembali. Ia katakan kenaikannya ke surga. Ia katakan kedatangannya kembali yang kedua kali. Dan hal-hal yang terjadi mendahului kedatangannya pun sudah dikatakannya, sudah dinubuatkannya di dalam Alkitab ini. Tanda-tanda akhir zaman sudah dinubuatkan di dalam Alkitab ini. Ia tahu
apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Ia pun tahu apa yang ada di dalam hati kita sebagai manusia, umat-umat pilihannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini Ia pun pasti tahu pikiran kita, hati kita, Tuhan pun tahu. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Yesus adalah yang Maha Tahu. Oleh karena itu, jangan sembunyikan segala sesuatu di hadapan Tuhan. Dia tahu apa yang sudah terjadi. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dan dia juga tahu akan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita cari Yesus lebih sungguh-sungguh lagi. Datang kepadanya, beribadah kepadanya, berdoa dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai umat-umat Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan telah membuktikan kuasa kebangkitannya kepada kita. Karena itu jangan takut dan jangan ragu lagi akan kebangkitan Yesus, karena Dia telah hidup dan memegang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menyanyikan lagu Sebab Dia Hidup, dan pemain musik serta singer silakan maju ke depan sebelum kita berdoa. Orama syangkara lama-lama yasi. Katakan dengan iman, bahwa Yesus sudah hidup, sudah bangkit dan hidup. Orama yasikara, dan kuasa kebangkitannya ada di antara kita. Orama yasikara, kuasa perkataan. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Yesus yang hidup. Yesus yang berkuasa atas kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah mengalami kuasa kebangkitan yang Kau berikan kepada kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang senantiasa menggenapi janji-janji-Mu kepada setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus pegang akan janji-Mu, tidak pernah melepaskan akan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang maha tahu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang ada di dalam kehidupan kami yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, sebab Engkau mengetahui apa yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa kuasa perkataan-Mu Tuhan adalah kuasa yang luar biasa. Kuasa perkataan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, dan Engkau sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kuasa kebangkitan Yesus terus menyertai pada setiap kami dan juga memberkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya semua bersama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan persembahan kita. Dia Allah yang mati dan bangkit buat kita semua. Dia yang sudah mengampuni segala dosa kita dan membebaskan kita. Haleluya. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa syafaat
pagi hari ini berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk jemaat di masa-masa yang penuh tantangan ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Bapak Ibu yang ada di rumah juga boleh silakan ambil bagian dalam doa, mendukung di dalam doa supaya kita bersama-sama berdoa, bersepakat kepada Tuhan sehingga Tuhan boleh mengabulkan doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan, buat kebaikan Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Pagi hari ini kami berdoa secara khusus, berdoa untuk bangsa kami Indonesia, berdoa untuk pemerintah Indonesia yang sedang berjuang melawan virus corona Tuhan. Kami berdoa memberkati presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, dan semua lembaga pemerintah yang sedang berjuang untuk memerangi virus corona. Kami berdoa Tuhan memberikan kemampuan kepada pemerintah Indonesia, supaya pemerintah Indonesia boleh segera mendapatkan hikmat dan pertolongan Tuhan, sehingga menemukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini, sehingga bangsa ini boleh dipulihkan kembali. Masyarakat dan bangsa di Indonesia boleh pulih kembali ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup bekerja atas bangsa kami Indonesia. Haleluya. Jemaat Tuhan yang mengalami sakit, penyakit boleh mengangkat tangan. Yang dalam pergumulan boleh mengangkat tangan. Saya akan berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama berkumpul. Silakan mengangkat tangan yang sakit dan dalam pergumulan. Kita akan berdoa. Pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat yang sakit Tuhan. Engkau Allah yang telah mengalahkan maut. Engkau Allah yang telah mencurahkan darah-Mu menebus dosa, namun Engkau juga Allah yang menyembuhkan. Pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Oleh bilur-bilur-Mu sakit penyakit menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang dalam pergumulan Tuhan. Engkau Allah yang telah mengalahkan segala pergumulan. Pagi hari ini kuasa-Mu Tuhan, Engkau nyatakan menolong untuk setiap jemaat yang dalam pergumulan. Engkau memberi pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pergumulan mendapatkan jalan keluar oleh karena nama-Mu. Oleh karena Engkau Allah yang hidup, yang penuh kuasa, yang melawat seluruh umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau hidup bagi kami ya Tuhan. Dan Engkau yang menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang telah melawat ibadah pagi hari ini dari awal sampai selesai. Kami percaya lawatan-Mu akan mengubahkan hidup kami. Membangun dan membawa kami kepada pembaharuan dan pemulihan ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah. Memberkati pelayan-pelayan yang telah melayani Engkau. Sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan memberikan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar seluruh jemaat boleh kembali ke tempat masing-masing. Perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Melindungi seluruh jemaat-Mu sehingga boleh kembali ke rumah dengan selamat oleh karena pertolongan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan mengangkat tangan terima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang dan bawalah berkat anugerah, damai sejahtera, kekuatan, pertolongan yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati dan menyertai kita dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya bersama berkata, amin. Mari kita menaikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan,
ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.